Ini dia si Arnold. Dia jalan-jalan di kebun binatang hari ini. Hei bodoh, berhenti bertingkah seolah kau rajanya hewan buas. Hormati dia Arnold, leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan 2 kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakkan api. Memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat. Yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya Arnie, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold, kau akan sangat mirip dengan tetanggamu Henry. Tapi faktanya selama 150.000 tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Simbalang Arnold coba merogoh glove box mobilnya, menemukan kentang goreng tahun lalu, dan untuk kesekian kalinya mendengarkan CD Ricky Martin yang tersangkut di player. Aku setuju, itu sangat mengerikan. Jangan lakukan itu Arnold, kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih Arnie, akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu, seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Sekarang kau tidak akan merasa membuang-buang waktu, karena setiap detik dalam hidup kita itu adalah indah. Bangunlah dasar bodoh, cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur?
bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulkus dekubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sangat tidak bagus, terlalu banyak berbaring. Bangun. Sayangnya, kami tidak merilis episode di mana kami mengubahmu menjadi kucing. Di mana kau bisa berbaring selama bertahun-tahun tanpa kena masalah. Arnold, kau memang selalu jadi sumber masalah. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu? Kau tertidur lagi dengan saus tomat? Siklus menstruasi. Tunggu, kenapa kau bisa mengalami menstruasi? Arnold, sepertinya kau ini intersex. Ada 2% orang di dunia yang melihat perubahan pada alat kelamin mereka selama masa puber. Mereka mengubah tongkat biliar mereka menjadi lubang kantong. Dan sebaliknya, jika kau mau. Sekarang aku paham kenapa album foto ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Jadi, apa jenis kelaminmu, Arnold? Jenis kelamin ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dominasi hormon tertentu dalam tubuh. Estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Cara kedua adalah genetik. Jika kau seorang pria, maka kau memiliki kromosom XY. Jika kau perempuan, maka XX. Dan yang ketiga adalah gender. Sesuai dengan yang kau rasakan. Gender bukanlah bawaan, tapi definisi yang diperoleh selama hidup. Sekarang kau memutuskan memperbarui lemari pakaianmu? Sekarang keadaan batinmu sesuai dengan penampilanmu. Tapi selera gayamu yang mengerikan itu tetaplah ada. Hidupmu akan berubah secara drastis. Kau bisa menjadi pria yang bisa hamil. Misalnya, bagaimana hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri dari Oregon, Tristan dan Bill. Ngomong-ngomong, pria pertama yang hamil juga berasal dari Oregon. Oregon, halo! Apa kabar kalian semua? Wow, Susie tampaknya memperhatikanmu. Arnold,
kau beruntung. Tapi jangan lupa bahwa penampilanmu memang seperti seorang gadis, tapi masih berperilaku seperti pria pada umumnya. Hebat, impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Kau dan Susie akhirnya bersama. Upsi Desi, kita kedatangan tamu. Dan sepertinya salah satu dari mereka menyukaimu, Arnold. Oh, alarm palsu. Pria-pria itu ternyata tidak mengganggumu. Tapi Susie menatapmu dengan curiga. Apakah dia? Tidak masalah apapun penampilanmu. Yang terpenting adalah bagaimana hatimu itu. Arnie, kau habiskan semua uangmu untuk peternakan online lagi? Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan?
Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sasana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh bodoh, kau hanya perlu bersalto 3 kali dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Sayangnya, kau akan tidak kasat mata sekitar sejam lagi. Jadi, semoga bisa meloloskan diri. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut, GMO tidak menakutkan dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, 2 bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Kau ingin menjadi lebih tinggi, kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen corgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan!
Astaga, apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Ya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya. Dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie. Kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 kilometer. Apa kau sedang mengerjakan tes IQ? Jangan tegang begitu, karena kau bisa meledakkan potongan terakhir otakmu. Oh, kau kesal dan mau menunjukkan kecerdasanmu jauh lebih tinggi. Kau hanya menipu dirimu sendiri. Walau aku punya ide. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. 1 suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke-40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apa kita cukup memberi gizi otak kita. Ya. Tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300.000 kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak. Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google. Atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein. Memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, boom! Hei, Arnold, kau lupa untuk ikut tes. Arnold! Ya, baiklah, terserah.